Wanita ini menanggung kesedihan janda selama 20 tahun, membesarkan putranya menjadi pejabat kerajaan dengan berjualan wonton. Namun, pada hari ketika penderitaannya akhirnya terbayar, suaminya yang konon tewas di medan perang 20 tahun sebelumnya kembali dengan selir baru, memaksanya menyerahkan posisinya sebagai istri dan menjadi selir. Cerita ini harus dimulai pada malam bersalju 20 tahun yang lalu. Pada malam itu, penjual pangsit yang baik hati, Yu Bachuan, menyelamatkan seorang pemuda berlumuran darah yang sedang dikejar-kejar. Untuk melindunginya dari pengejarnya, ia mengorbankan kecantikannya sendiri. Wajahnya cacat akibat besi panas yang digunakan oleh para penjahat. Tak disangka, pemuda itu adalah seorang bangsawan keturunan mulia. Terharu oleh tindakan penyelamatannya, ia segera mengangkatnya sebagai ibu angkatnya dan bersumpah untuk membalas kebaikannya suatu hari nanti. Waktu berlalu dengan cepat dan 20 tahun telah berlalu. Pemuda yang dulu telah melewati berbagai bahaya dan naik tahta sebagai kaisar baru. Ia tidak pernah melupakan kebaikan ibu angkatnya. Tindakan pertamanya setelah naik tahta adalah mengeluarkan dekret rahasia untuk menunjuk putra Yu Bachuan sebagai lulusan terbaik ujian kerajaan. Ia juga menemukan bukti bahwa suaminya, Shen Haizhou, yang konon tewas dalam pertempuran, masih hidup. Ia segera mengirim orang untuk membawanya kembali ke ibu kota. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur. Nak, kamu kenapa? Tolong aku, ada yang mau membunuhku. Selamatkan aku. Tenang, aku di sini. Aku tidak akan biarkan terjadi sesuatu padamu. Ayo, sembunyilah. Ayo. Ayo. Tuan, makanlah semangkuk pangsit. Apakah kamu ada melihat anak kecil yang terluka? Tidak ada. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kalau kamu berani berbohong, kamu akan kubunuh. Cuaca dingin begini, saljunya turun sederas ini. Mana mungkin anak kecil berlarian di luar? Tuan, minum kuah pangsit dulu. Kamu? Jangan macam-macam. Cepat jawab, di mana orangnya? Aku sungguh tidak melihatnya. Kamu tidak mau jawab. Mau bilang tidak. Cepat jawab. Sepertinya mereka lari ke arah sana. Cepat kejar. Nak, sembunyilah. Nak, kamu tidak apa? Iya, karena menolongku, wajahmu. Aku tidak apa. Aku hanya seorang janda. Suamiku sudah gugur di medan perang. Sekarang, aku sedang mengandung anaknya. Kelak aku tidak akan menikah lagi. Wajah di luka tidak apa-apa. Kamu jangan merasa bersalah. Pang, Tuan Muda, akhirnya aku menemukan Anda. Anda sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda ibu angkatku. Anak di dalam kandungan Anda, saudara-saudaraku. Aku akan membalas kebaikan Anda. Ibu angkat, terima sujud dariku. Aduh nak, ayo cepat berdiri. Anak baik, kelak jika kamu dalam kesulitan, cari aku di kedai pangsit di timur kota. Nama ibu angkatmu Dewi Astuti. Tuan Muda, ayo kita pergi. Kamu harus baik-baik. Ibu angkat tidak berharap balas budimu, hanya berharap kamu tumbuh dengan sehat. Selamat atas kenaikan tahta kaisar baru. Semoga kaisar panjang umur. Aku melalui banyak bahaya baru bisa naik tahta. Dulu aku takut urusan kekaisaran melibatkan ibu angkatku, sehingga aku tidak berani mengatakan identitasku. Aku sudah naik tahta. Aku akan balas kebaikan ibu angkat yang menyelamatkanku. Bagaimana dengan perintah yang kuberikan? Lapor kaisar,
Sesuai dengan titah Anda, putra dari Nyonya Dewi sudah diangkat jadi sarjanawan negeri ini. Selain itu, ada sebuah kabar bahagia. Suami Nyonya Dewi, Rizal, belum mati. Sudah diperintahkan untuk diantar ke Ibu Raya. Bagus sekali. 2 kabar baik. Kalau ibu angkat tahu tentang ini, dia pasti senang. Kasim Yudi, segera siapkan hadiah. Aku mau pergi langsung mengucapkan selamat padanya. Selamat ya, selamat. Nyonya Dewi beruntung sekali. Fajar lulus jadi sarjanawan. Mulai sekarang kamu ibunda sarjanawan. Aku dengar suaminya gugur di medan perang 20 tahun yang lalu. Nyonya Dewi seorang diri menjual pangsit, membesarkan putranya bahkan sampai jadi sarjanawan. Hidupnya tidak mudah. Benar sekali. Selamat. Terima kasih. Dewi, kamu simpanlah ikatan rambut kita ini. Tunggu aku pulang membawa kemenangan. Aku akan menikahimu, memberimu dan putra kita hidup sejahtera selamanya. Rizal, berperanglah dengan tenang. Aku akan jaga rumah kita. Nyonya Dewi, ada laporan. Suami Anda Rizal sudah gugur di wilayah perbatasan. Apa? Rizal! Bibi Ratna, Rizal pahlawan hebat. Aku mau meneruskan keturunannya. Pertahankan anak kami. Ibu, cepat makan. Kalau tidak makan nanti dingin. Ibu tidak lapar. Fajar makan saja. Cepat makan. Iya. Suamiku, aku sudah penuhi keinginanmu. Aku bisa besarkan anak kita menjadi anak sukses. Hei, yang duduk di dalam tandu itu Tuan Sarjanawan ya? Mana mungkin? Biasanya Tuan Sarjanawan selalu naik kuda. Kenapa malah naik kereta kuda? Lihat, orang itu mirip sekali dengan suami Nyonya Dewi yang gugur di medan perang. Dewi, Kamu, Rizal? Kamu tidak mati, kamu masih hidup. Kamu tahu tidak, dulu waktu aku dapat kabar kamu gugur, aku berpikir kalau Fajar sudah besar, aku akan menyusulmu. Kakak, akhirnya kita bertemu. Kamu, Aku Utami. Rizal adalah suamiku. Selama di wilayah perbatasan, aku dan Tuan Rizal selalu hidup bersama. Kami bagaikan lem yang tidak bisa dipisahkan. Rizal, apa maksud perkataan dia? Dewi, bertahun-tahun ini di wilayah perbatasan, Utami yang selalu menjagaku. Kepulanganku kali ini karena Fajar berhasil jadi sarjanawan. Yang kedua, aku ingin menikahi Utami, memberinya sebuah status. Kita sudah berpisah selama 20 tahun. Hari ini kamu baru pulang, malah mau menikahi orang lain jadikan istri dan memberinya status. Lantas, aku ini apa? Dewi, kamu memang selalu baik. Paling pengertian, kamu mengalah menjadi selir. Rizal, kamu bilang apa? Aku sudah 20 tahun mengurusi keluarga Pradipta, menjanda selama 20 tahun. Hari ini akhirnya anakku bisa menjadi sarjanawan. Tapi kamu malah membawa wanita lain pulang, memaksaku menjadi selir. Nyonya Dewi menjanda selama 20 tahun. Ternyata suaminya belum mati. Bukankah ini keterlaluan? Kakak, tolong jangan salah paham dengan Tuan Rizal. Ini salahku. Kalau aku tahu kakak tidak bisa menerimaku, setelah mengantar Tuan Rizal pulang, harusnya aku lompat ke sungai. Setidaknya, nama baikku tetap terjaga setelah aku mati. Kalau begitu kamu pergilah. Dewi, kenapa kamu main kasar? Kakak, kenapa kamu mendorongku? Aku tidak bermaksud. Dasar perempuan jahat. Untung dulu aku pura-pura mati. Kalau tidak, entah bagaimana kamu akan menyiksa Utami. Apa katamu? Dulu kamu pura-pura mati.